Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan bersama membaca doa ya. Ya, selesai. Ibu absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, Ibrahim ya. Kenapa? Kenapa Ibrahim sakit? Oh, ada suratnya ya. Baik, kita doakan semoga Ibrahim lekas sembuh ya, amin. Selain Ibrahim, siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, hanya Ibrahim. Baik, berarti semua sehat ya, dan hanya satu orang yang tidak hadir ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, tolong nak, kalau ada sampah di laci meja kalian ya, tolong dibuang di tempat sampah ya. Lacinya mejanya dibersihkan ya. Kemudian buku pelajaran ekonomi dan alat tulisnya diletakkan di atas meja. HP tolong disilentkan dulu agar tidak mengganggu proses pembelajaran hari ini ya. Baik, terima kasih ya. Sebelum mulai pembelajaran, agar lebih semangat lagi dalam belajar ya, kita nyanyi dulu lagu wajib nasional ya. Silahkan kalian berdiri. Ya, baik, kita nyanyi bersama lagu Halo Halo Bandung ya. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, kita beri aplaus untuk kita semua ya. Oke, udah semangat ya. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ya, kita masuk dalam materi. Ibu mau bertanya dulu kepada kalian ya. Siapa yang pernah ke pasar tradisional? Ya. Sebagai apa kalian di sana? Pembeli, penjual? Oh, pembeli ya. Oh, ada yang sebagai penjual. Oh, Ridwan. Oh, pas bulan Desember ya. Oh, jual jagung. Oh ya, di akhir Desember memang banyak yang jual jagung ya, karena mau mendekati tahun baru ya. Oke, itu pengalaman Ridwan ya sebagai penjual di pasar tradisional ya. Baik. Selanjutnya apa yang kalian bandingkan antara pasar tradisional dengan pasar modern? Iya, Daria? Iya, pasar tradisional becek tempatnya ya, kumuh ya. Ya, kalau pasar tradisional, kalau pasar modern sejuk ya. Ya. Kemudian apa lagi? Iya, Galang. Oh, kalau pasar tradisional bisa nawar, kalau pasar modern tidak bisa nawar. Ya, ya. Nah, itulah namanya pasar ya, tempat bertemunya pembeli dan penjual. Ya, kalau dalam ekonomi, pembeli dan penjual itu disebut dengan kegiatan penawaran dan permintaan. Ya, nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau mengadakan kuis dulu untuk kalian. Ya, kuisnya kalian isi di Google Form. Linknya sudah Ibu share ke WA grup ya. Nanti kalian isi. Setelah kalian mengisinya, kalian bisa langsung melihat, kalian submit, kemudian hasil dari pekerjaan kalian bisa kalian lihat langsung di HP ya. Baik, Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab kuis di awal pembelajaran ini ya. Oke, sudah 5 menit waktunya. Siapa yang dapat 100? Belum ada. Dapat 90? Oh, tidak ada. 80? 70? 60? Oh, ada Fatih dengan Fadia. Oh iya, kita beri aplaus dulu Fatih dengan Fadia ya. Ya.
Ya berarti nilainya tertinggi ya, Fatih dan Fadia ya. Yang lain nilainya masih di bawah 60 ya. Kenapa nilainya masih di bawah 60? Apa yang menjadi kesulitan kalian dalam menjawab kuis tadi? Oh, untuk membedakan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Baik, apa lagi? Oh, kurva permintaan ya. Oke, ya membandingkan antara kurva permintaan dan penawaran ya. Baik, ya. Sekarang kalian perhatikan dulu ya materi yang ada di depan kalian ya. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang pasar, yaitu tentang permintaan dan penawaran ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini menjelaskan pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Jadi setelah pembelajaran ini, Ibu harap kalian bisa menjelaskan apa itu pengertian permintaan dan apa itu penawaran ya. Dan kalian juga bisa menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta dan faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya jumlah barang yang ditawarkan ya. Kemudian kalian juga akan bisa mendeskripsikan fungsi permintaan dan penawaran dengan baik dan benar ya. Selanjutnya kalian bisa menjelaskan kurva permintaan dan hukum dari permintaan dan penawaran ya. Oke. Selanjutnya silakan kalian saksikan video berikut ini. Aku akan membeli barang belanjaan untuk kedai kopiku di pasar induk dekat rumahku. Wah, ramai sekali ya pasar ini. Banyak pedagang dan pembeli melakukan kegiatan ekonomi. Apakah kamu berpikir, kenapa ya harga sekilo gula itu sekian rupiah, sedangkan harga semangkok bakso itu sekian rupiah? Dan juga sebenarnya dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya yaitu hukum permintaan dan penawaran. Sebelumnya, pernahkah kamu mendengar apa itu permintaan penawaran? Nah, keinginan untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu ini disebut dengan permintaan atau demand. Sedangkan sejumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu, kamu bisa menyebutnya dengan penawaran atau supply. Lalu maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa ya? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Aku merupakan seorang penjual minuman kopi kekinian. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang akan aku peroleh, aku menjualnya dengan harga 6.000 per cup kopinya. Orang-orang mulai berdatangan ke kedaiku, dari anak kuliahan, orang-orang kantor samping kedaiku ini, sampai bapak-bapak yang hobinya motoran itu. Namun karena kopiku sudah habis terjual, orang-orang pindah mencari minuman kopi ke kedai pesaingku. Wah, ternyata pesaingku itu pasang harga di angka 7.000 dan masih laku juga loh. Duh, coba kalau aku tidak kehabisan kopi, aku pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntunganku. Oke, sekarang aku langsung menghubungi supplier untuk menambah stok kopinya. Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang jadi berdatangan ke kedaiku lagi. Hehe, permintaan minuman kopi itu ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan aku untuk terus mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Aku akan pasang tarif lebih tinggi dan tinggi lagi. Lihat grafik ini, menunjukkan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk menambah keuntungan. Hal ini sering disebut sebagai kurva penawaran. Tapi di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang tersedia, kedaiku malah kelebihan stok. Lalu apa yang harus aku lakukan? Sepertinya menjual dengan harga yang lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali. Wow, ternyata pesaingku itu juga terus menurunkan harga kopinya.
Karena penjualanku semakin banyak, persediaan kopiku juga semakin sedikit. Berarti saatnya menambah stok kopiku lagi. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan. Karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi bila harganya semakin murah, maka permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila kamu bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa kamu lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga yang lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keinginan lebih banyak. Namun ada satu kondisi, di mana keinginan pengusaha dan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini disebut titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh pengusaha. Hehehe, sangat indah ya. Oke, sudah paham kan sekarang tentang hukum permintaan dan penawaran? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Ya, jadi setelah kalian tonton tadi ada pertanyaan dari tayangan video yang baru kita saksikan bersama. Oke, sekarang Ibu jelaskan dulu apa itu permintaan, ya. Jadi permintaan itu adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu, ya. Jadi di sini maksudnya sejumlah barang yang dibeli ya oleh pembeli ya pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu, ya. Nah, sejumlah barang yang dibeli oleh pembeli tersebut itu disertai dengan keinginan untuk maksudnya kemampuan untuk membayar ya barang tersebut, ya. Itu yang disebut dengan permintaan. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi sedikit banyaknya jumlah barang yang diminta oleh konsumen, ya. Faktor yang pertama yaitu harga barang komplementer dan barang substitusi, ya. Masih ingat apa itu barang komplementer? Ya, barang pelengkap, ya. Kalau substitusi barang pengganti, ya. Jadi harga barang komplementer. Jadi kalau harga barang yang satu itu mahal, akan diikuti dengan barang yang lain juga mahal harganya, ya. Karena sifat barang ini saling melengkapi, ya. Contohnya kalau harga bensin ya mahal, itu akan diikuti juga harga kendaraan yang tinggi juga, ya, dan sebaliknya. Kemudian kalau barang substitusi itu barang pengganti, ya. Jadi barang yang menggantikan fungsi dari barang yang lainnya, ya, di mana barang tersebut itu mengalami kelangkaan, ya. Contohnya kalau misalnya minyak tanah mahal, ya, bisa diganti dengan gas, ya. Kemudian yang kedua, jumlah pendapatan, ya, faktor yang mempengaruhi permintaan. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin besar juga jumlah barang yang dibeli, ya, oleh konsumen. Kemudian yang ketiga, perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. Ini juga mempengaruhi sedikit banyaknya permintaan terhadap suatu barang, ya. Kemudian jumlah dan karakteristik penduduk, ya. Semakin banyak penduduk, semakin besar juga permintaan terhadap suatu barang, ya. Kemudian perkiraan dan harapan masyarakat, ya. Jadi perkiraan akan tingginya harga di masa datang itu juga akan mempengaruhi sedikit banyaknya permintaan, ya. Kemudian hari raya keagamaan, ya, kita tahu bahwa setiap menjelang puasa, apalagi menjelang lebaran, itu mulai harga-harga pada naik, ya. Itu juga menimbulkan banyaknya permintaan terhadap suatu barang, terutama barang-barang kebutuhan pokok, ya. Kemudian terakhir, kondisi sosial dan ekonomi seseorang, ya, juga mempengaruhi sedikit banyaknya permintaan terhadap suatu barang. Selanjutnya, fungsi permintaan, ya.
Jadi fungsi permintaan itu merupakan banyak sedikitnya barang yang diminta oleh konsumen, itu tergantung pada tinggi rendahnya harga suatu barang, ya. Jadi maksudnya di sini jika harga suatu barang naik, maka jumlah permintaan akan meningkat. Jadi harga suatu barang dan jasa meningkat, ya, kuantitas yang diminta akan menurun, dan sebaliknya apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat, ya, atau ceteris paribus, ya. Nah, ini selanjutnya kurva permintaan, ya, bentuknya dari kanan atas ke kiri bawah, ya, itu bentuk kurva permintaan. Kalau ini penawaran, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Pak Dia? Ya. Apa tadi hukum permintaan? Ya, jika jadi suatu barang naik, maksudnya di sini hukum permintaan. Jadi kalau suatu barang itu harganya naik di sini maksudnya mahal, suatu barang itu harganya mahal, maka orang jadi enggan membeli, ya. Karena harganya mahal, kemampuan masyarakat untuk membeli itu sedikit, ya, masyarakat yang mampu untuk membeli barang tersebut, ya. Dan sebaliknya kalau harga barang itu murah, ya, masyarakat jadi banyak, ya, membelinya, ya. Contohnya kasus minyak goreng yang beberapa bulan yang lalu sempat viral, ya. Jadi waktu itu minyak goreng pada awalnya murah harganya, ya. Tidak lebih dari 20.000, ya. Nah, begitu naik harganya sedikit orang mau membelinya, ya. Bukan sedikit lagi, bahkan stoknya itu jumlah minyak yang ada di pasar itu sedikit sekali langka, ya. Nah, sekarang sudah mulai turun harganya, ya, sehingga masyarakat bisa membeli barang tersebut dengan jumlah yang agak banyak, itu, ya. Itu. Baik, ada lagi yang bertanya? Oke, Ibu rasa cukup, ya. Sudah paham semua, ya. Selanjutnya Ibu ada LKPD, ya. Silahkan kalian kerjakan per kelompok, ya. Di LKPD ini ada 5 kelompok. Masing-masing kelompok itu masalahnya berbeda, ya. Kelompok 1 itu tentang permintaan dan penawaran gas LPG. Kelompok 2 tentang permintaan dan penawaran BBM. Kelompok 3 tentang masalahnya permintaan dan penawaran minyak goreng. Kelompok 4 permasalahannya tentang permintaan dan penawaran masker. Dan kelompok 5 tentang permintaan dan penawaran cabai, ya. Ya, jadi semua masalah tersebut itu lagi viral, ya, akhir-akhir ini, ya. Silakan, ini kelompok 1, ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Baik. Nah, silakan kalian diskusikan, ya, permasalahan tersebut. Silahkan buka buku paket, ya, mencari di internet, ya, sumber-sumber literaturnya, ya. Nah, nanti setelah kalian diskusikan masing-masing kelompok nanti presentasi ke depan, ya. Kalian pilih siapa di antara kalian yang mewakili kelompoknya untuk presentasi ke depan, ya. Nanti yang tidak presentasi silahkan nanti bertanya, ya. Bertanya kalau ada apa yang kurang jelas dari pemaparan yang disampaikan oleh teman kalian, ya. Silakan Ibu beri waktu 15 menit untuk berdiskusi. Baik, sudah selesai diskusinya, ya. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan. Ya, sudah. Kelompok sebelum kelompok 2 maju ke depan, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, baik, ya. Kelompok 1 sudah baik dalam penampilannya, ya. Silakan kelompok 2. Ya, kelompok 2, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3.
Ya, baik. Kita beri A+ dulu untuk kelompok 3. Ya. Mungkin cukup waktunya ya. Karena waktu kita batasi hanya 3 kelompok dulu yang maju hari ini ya. Untuk kelompok 4 dan 5 kita lanjutkan pekan depan ya. Kita bahas materi atau masalah yang ada di LKPD kelompok 4 dan 5 ya. Oke. Selanjutnya kita simpulkan dulu ya sebelum pelajaran kita berakhir ya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Iya, Galang? Ya, jadi permintaan itu adalah sejumlah barang yang diminta oleh masyarakat dalam jumlah waktu tertentu. Baik, sekarang Ibu tanya, apa faktor yang mempengaruhi permintaan? Ya, Zikra? Ya, harga barang. Apalagi? Hansa? Ya, barang komplementer dan barang substitusi. Ya, ya. Baik. Jika barang selera. Ya, ya. Jadi ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi permintaan yang sudah kita bahas tadi, ya. Di antaranya barang komplementer dan barang substitusi, kemudian harga barang, pendapatan, ya, selera masyarakat, ya, adanya kebudayaan, ya, kebudayaan agama tertentu, ya, di mana masing-masing agama itu dalam menjalankan agamanya itu mempunyai perbedaan dalam hal barang yang dibutuhkan, ya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, ya. Pekan depan kita akan membahas tentang penawaran, ya. Silakan kalian baca dulu bukunya, ya, yang berhubungan tentang penawaran, ya. Kurang lebih sama materinya dengan permintaan, dari pengertian penawaran, faktor yang mempengaruhi, ya, kurva dan hukum penawaran itu sendiri, ya. Baik, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.